Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Meresta Puja Putri. Nomor NPM saya 2020321214459. Saya dari jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, jurusan Manajemen Tonfasifa. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis plan yang sudah saya buat. Dilatar belakangi dengan seiring berjalannya waktu, ikat rambut sangatlah diperlukan dari berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Saya mendapatkan inspirasi ini dari media sosial, maupun dari teman juga. Maka dari itu, saya ingin membuat bisnis yaitu ikat karet dari yang disebut biasanya scrunchie. Tujuan usaha saya membuat karet dari scrunchie ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, mengetahui sasaran konsumen scrunchie, menarik minat pembeli, dan menuangkan aspirasi ke dalam produk usaha. Bab 2. Deskripsi usaha. Usaha ini akan saya mulai dari skala kecil dengan mengaitkan orang-orang terdekat saya untuk membantu saya. Misalnya di bidang produksi, saya akan memberikan kepada ibu saya karena ibu saya adalah seorang penjahit dan beliau bisa membantu saya untuk menjahit kain yang akan saya buat untuk karet scrunchie. Dan di pemasaran, saya akan ajak rekan saya untuk membantu saya karena beliau tahu tentang IT dan bisa menyebarkan scrunchie saya dan mempromosikannya melalui media sosial. Untuk pembukuan dan akuntansi juga saya ajak rekan saya untuk membantu saya karena beliau mengerti tentang keuangan serta akuntansi. 2. Analisis produk. Analisis produk dibagi menjadi 3, yaitu jenis produk, nama produk, dan keunggulan produk. Produk yang saya buat ini adalah ikat rambut. Ikat rambut ini saya sebut biasanya scrunchie atau karet scrunchie juga. Dan ini mempunyai keunggulan produk yaitu tidak sakit saat dipakai dan tidak akan menarik rambut kalian dan kalian akan nyaman banget untuk makainya. Lalu nyaman saat digunakan. Dan karet scrunchie ini tidak hanya digunakan di rambut tapi juga bisa digunakan sebagai gelang seperti ini. Selanjutnya, rencana pemasaran. 1. Target konsumen. Target konsumennya biasanya dari anak-anak, remaja, mahasiswi-mahasiswi yang sering menggunakan karet-karet berbentuk unik seperti ini. Yang keempat, ada rencana operasional. Yang pertama, proses produksi. Dibuat dengan mesin dan manual. 2. Lokasi produksi. Produksi ini saya lakukan di rumah karena saya belum mempunyai pabrik yang besar untuk membuat karet ini. Ketiga, ada kapasitas produk selama 4 bulan. Karena dalam sehari saya bisa membuat 200 biji dengan teman-teman saya dan ibu saya. Jadi untuk 4 bulan saya kalikan 30, hasil yang saya dapatkan adalah 2.400 per biji yang bisa saya buat dalam jangka waktu 4 bulan. Keempat, ada target produksi selama 4 bulan. Target produksi saya selama 4 bulan adalah 25.000 karet scrunchie. Yang kelima, ada rencana manajemen. Struktur organisasi, ini adalah contoh struktur organisasi saya. Yang pertama, pemilik kata bisnis Yang kelima ada rancangan manajemen. Ini adalah contoh organisasi perusahaan saya nantinya. Yang pertama, ada pemilik bisnis yaitu saya sendiri. Di produksi saya tempatkan ibu saya. Di akuntan oleh rekan saya yang mengerti tentang akuntansi dan keuangan. Dan di pemasaran saya tempatkan rekan saya yang mengerti tentang IT yang bisa memasarkan produk saya melalui online maupun offline. Analisis keuangan. Sumber keuangan. Sumber keuangannya berasal dari tabungan saya yang saya sudah tabung untuk melakukan bisnis yang saya inginkan.
Rencana laba rugi. Biaya bahan yang digunakan untuk 200 pieces karet scrunchie adalah karet panjangnya ukurannya 1 cm, 2 gulung seharga 30.000. Kedua, ada kain rayon 10 meter dengan harga 150.000. 3, ada benang per 5 biji seharga 10.000. Jadi total biayanya adalah 190.000 yang menghasilkan 200 pieces karet scrunchie dengan harga satuan 4.000 per bijinya. Biaya bahan per bulan saya kalikan 30 dikali 190.000, hasilnya 5.700.000. Itu hanya untuk biayanya saja. Lalu ada laba kotor, yaitu harga jual saya kalikan jumlah produksi per bulan, yaitu 4.000 dikali 200 sama dengan 800.000 per hari. Itu hanya laba kotor. Dan laba kotor per bulan 800 saya kalikan 30 hari, totalnya 24 juta untuk per bulan. Itu hanya laba kotor. Lalu hitungan untuk laba bersih per bulan. Laba kotor saya kurangi biaya produksi dan biaya untuk gaji 3 karyawan saya sebesar 2 juta per orang, yaitu 24 juta saya kurangi 5.700.000 dan dikurangi 6 juta. Total hasil laba bersih yang saya dapatkan per 1 bulan adalah 12.300.000 rupiah. Bab 3, penutup. Kesimpulannya, jika bisnis plan yang saya jalani dengan serius dan tekun, maka hasilnya akan memuaskan dan sukses nantinya, dan mendapatkan keuntungan yang menjanjikan untuk saya di masa depan. Dengan mengedepankan kualitas produk serta ramah terhadap para customer atau pelanggan, maka saya yakin bisnis saya akan sukses nantinya. Harapan saya ke depannya adalah saya sangat berharap bisnis yang saya jalani akan berjalan lancar dan sukses nantinya. Dan saya harap pasar akan menerima dengan baik produk yang saya buat ini, sehingga produk saya dikenal baik di dalam maupun di luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Om Santi 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 Om.